Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang Pak, Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas dengar Pak. Pak. Jelas, oke. Terdengar Pak. Oke, syukur Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa berjumpa pada kesempatan siang hari ini dalam perkuliahan sistem proteksi. Eh, apakah kira-kira ada pertanyaan mungkin dari pembahasan-pembahasan sebelumnya yang dirasa kurang jelas dan ingin ditanyakan? Saya persilakan. Baiklah, kalau tidak ada, eh, saya akan lanjutkan ya pembahasan mengenai proteksi pada jaringan distribusi. Kita ketahui bahwa dalam sistem ketenaga listrikan yang pertama biasanya kita bahas ataupun saya tampilkan ketika pertama kali perkuliahan, jaringan distribusi merupakan jaringan listrik untuk menyalurkan energi listrik kepada penggunanya. Jadi pada sistem distribusi diharapkan tenaga listrik itu sudah bisa dipergunakan oleh penggunanya, oleh masyarakat, oleh rumah tangga, oleh pabrik, oleh kantor, dan lain sebagainya. Jadi kalau sistem transmisi itu untuk menyampaikan dari pembangkit ke suatu daerah. Nah kemudian dari gardu induknya barulah dia didistribusikan ke, katakanlah, ke desa-desa atau ke kampung-kampung dan bagian-bagian wilayah daripada penduduk itu. Makanya sistem distribusi ini terus mengalami perkembangan, terus mengalami perbaikan. Karena apa? Karena konsumen yang ingin dicapai oleh distribusi tenaga listrik itu berubah terus atau berkembang dari waktu ke waktu. Nah, mungkin contohnya ya kota atau perumahan. Perumahan sekarang ini terus bertambah, semakin ke arah luar kota. Ada yang kalau di Medan ini semakin ke arah Johor, misalnya ke arah lewat kebun binatang. Kemudian mungkin juga ke arah Tanjung Morawa, ke arah Martubung, ke arah Binjai. Jadi arah keluar dari pusat kota. Sementara selama ini kan distribusi itu adalah untuk menyalurkan listrik itu dari pinggiran kota ke pusat kota. Nah sekarang sudah terbalik bahwa beban-beban itu sudah berkembang ke arah luar kota, terutama untuk perumahan-perumahan. Nah oleh karena itu sistem jaringan distribusi pasti akan mengalami perubahan. Yang dulunya mungkin menggunakan sistem distribusi 20 kV, kemudian diletakkan di saluran udara. Mungkin pada saat ini kita berpikir untuk melakukan perubahan misalnya dengan tegangan tidak lagi 20 kV kan, untuk menghemat ataupun mengurangi rugi-rugi dan meningkatkan efisiensi, maka tegangan mungkin bisa dinaikkan menjadi 30 kV, 40 kV atau 50 kV karena sudah bergerak ke arah luar kota yang tidak lagi padat penduduk dan bangunan-bangunan tinggi. Kemudian mungkin kabelnya juga bisa menggunakan kabel bawah tanah. Sekarang ini kan sudah mulai menggunakan kabel bawah tanah. Nah oleh sebab itu sistem distribusi yang semakin berkembang ini
tentunya memerlukan pengamanan sistem proteksi, karena sebagus apapun sistem transmisi, apabila sistem distribusinya tidak bagus dan sering mengalami gangguan, maka itu akan menyebabkan tidak sampainya energi listrik dari pembangkit kepada konsumennya.